Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa mawala. Allahumma anfa'na bi'ulumina wal muslimin waj'alna minas salihin wal mukhlisin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Anak-anak semua, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali lagi belajar tentang tafsir tematik. Adapun tema pembahasan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai keutamaan istighfar, ya. Keutamaan istighfar. Nah, banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan mengenai keutamaan istighfar. Kenapa sih kita harus beristighfar? Kita sebagai seorang makhluk, sebagai seorang manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, maka kita sebenarnya membutuhkan yang namanya amal soleh. Untuk apa? Sebagai bekal kita menuju akhirat, di kehidupan di akhirat yang kekal nanti, agar mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Nah, di dalam ajaran Islam ini meyakini bahwa setelah kematian ini akan ada yang namanya kehidupan selanjutnya, ya. Kehidupan selanjutnya itu tergantung kepada amal perbuatan kita. Kalau amal baik kita lebih berat timbangannya, maka kita mendapatkan kehidupan yang bahagia. Sedangkan sebaliknya, apabila amal keburukanlah yang lebih berat timbangannya, maka kita mendapatkan kehidupan yang sengsara. Oleh karena itu, kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya harus cerdas dalam menggunakan waktu, dalam menggunakan waktu di hari-harinya dalam mempersiapkan bekal menuju kehidupan yang hakiki di akhirat. Nah, salah satu yang dibutuhkan dalam mempersiapkan bekal-bekal tersebut adalah amalan, ya. Salah satu amalan yang bagus, ya, yang besar, yaitu bertaubat dan juga memperbanyak istighfar. Bertobat dengan memperbanyak istighfar. Nah, beristighfar ini, memperbanyak istighfar dalam kehidupan sehari-hari atau bertobat, memohon ampun kepada Allah, bukan hanya dibutuhkan oleh seseorang yang berdosa kepada Allah, pelaku-pelaku maksiat, tetapi juga ini dibutuhkan oleh setiap manusia, baik itu yang taat kepada Allah ataupun yang tidak taat, ya. Semuanya butuh bertobat dengan memperbanyak istighfar. Setiap kita melakukan kesalahan, beristighfar. Membuang sampah sembarangan, contoh kecilnya saja kita harus beristighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita renungkan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang sudah terjamin surganya, seseorang yang tidak akan melakukan maksiat, kemaksuman, sudah maksum, artinya tidak akan melakukan maksiat kepada Allah. Dosa-dosanya yang telah lampau dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi Muhammad dalam hidupnya pun masih bertobat, masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan, wallahi la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi yaumi aksara min sab'ina marrah, ya. Demi Allah, aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah dalam satu hari itu tidak kurang atau lebih dari 70 kali. Kemudian di dalam hadis lain disebutkan, ya ayuhan nasu tubu ilallah, wahai manusia bertobatlah kepada Allah, inni atubu fi yaumi alaihi mi'ata marrah, aku bertobat kepada Allah dalam satu hari itu ada kurang lebih 100 kali. Nabi Muhammad yang sudah terjamin surganya masih bertobat, beristighfar kurang lebih 70 dalam sehari. Kita selaku umatnya, apabila merasa bahwa beristighfar, bertobat itu tidaklah dibutuhkan, maka sungguh ini merupakan perilaku yang tidak baik, ya. Apalagi merasa bahwa diri kita sudah rajin beribadah, diri kita sudah rajin ke masjid, kemudian merasa bahwa tidak perlu yang namanya
beristighfar atau tidak perlu yang namanya memohon ampun kepada Allah. Maka itu bukanlah perilaku Nabi Muhammad SAW. Nah, istighfar apa sih itu istighfar? Istighfar itu artinya memohon maghfirah, ampunan kepada Allah. Lafadznya bagaimana? Yang pendek astagfirullah, kemudian ada lagi astagfirullahaladzim, kemudian astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, yang akan kita bahas keutamaan istighfar itu banyak, ya. Dalil mengenai keagungan orang yang bertobat, orang yang memperbanyak istighfar. Nah, yang akan kita bahas kurang lebih ada 4 keutamaan. Yang pertama, mendapatkan ampunan Allah, kemudian mendapatkan rahmat Allah, kemudian membuka pintu rezeki, kemudian dikabulkan doanya. Nah, yang pertama di dalam Quran surah An-Nisa ayat 110, di sana dijelaskan, wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahim. Wa may ya'mal su'an, dan barang siapa yang melakukan suatu kejahatan, aw yadlim nafsahu, atau mendolimi dirinya sendiri, tsumma yastaghfirillah, kemudian dia beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahim, maka niscaya ia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Siapa yang sungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah, dia akan mendapatkan ampunannya. Maka ketika kita terpeleset di dalam dosa, segeralah beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak istighfar, sesungguhnya memohon ampun dan bertobat kepada Allah, dosa sebanyak apapun akan diampuninya, meskipun setinggi awan di langit, ya, maupun sebanyak buih di lautan, Allah akan mengampuninya. Di dalam ayat lain disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Di sini disebutkan, wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang semurni-murninya, artinya dengan benar-benar tobat, ya, tidak hanya tobat sambal saja. Kemudian mudah-mudahan Allah menghapus dosa-dosa kalian, kesalahan-kesalahan kalian. Kemudian setelah bertobat, memohon ampun kepada Allah, oleh Allah diampuni dosa-dosanya, dikasih bonus. Apa itu bonusnya? Wa yudkhilakum jannat, dan dimasukkan ke surga. Maka ayat ini bisa kita ambil hikmah ketika ada seorang teman, ya, melakukan kesalahan kemudian sudah datang kepada kita memohon maaf, maka perilaku yang paling tepat setelah kita memaafkannya adalah dikasih hadiah. Mulai dari yang sederhana saja, kalau kita tidak bisa memberikan hadiah yang besar, kasih parfum, kasih, atau ditraktir makan, ya, ditraktir makan. Nah, ini akan mengetuk hati seseorang. Kalau orang dikasih hadiah itu pasti akan senang, maka dari sinilah akan terjalin kasih sayang dan tidak ada lagi yang namanya permusuhan. Kemudian yang selanjutnya, orang yang suka beristighfar akan mendapatkan rahmat Allah. Dalam Quran surah An-Naml disebutkan, qala ya qaumi lima tastajiluna bisayyiati qabla al-hasanah laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Qala ya qaumi. Nah, Nabi Saleh berkata, wahai kaumku, lima tastajiluna bisayyiati qabla al-hasanah, mengapa kalian meminta disegerakan sesuatu keburukan sebelum kebaikan? Laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Mengapakah kalian tidak memohon ampun kepada Allah supaya kalian mendapatkan rahmat, ya? Dengan banyak beristighfar seseorang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat ini, ya. Ini berkisah mengenai Nabi Saleh kepada kaumnya, di mana kaumnya selalu minta segerakan suatu azab itu disegerakan, atau keburukan disegerakan sebelum kebaikan. Kemudian Nabi Saleh pun berkata, mengapa tidak kalian memohon ampun, artinya beristighfar kepada Allah, maka Allah nanti akan kasih rahmat ke kalian. Jadi
dari sinilah kita setiap hari perbanyak istighfar, insya Allah rahmat akan turun kepada kita. Kemudian yang selanjutnya yakni mengenai orang yang banyak beristighfar akan mendapatkan pintu rizkinya. Ya, istighfar juga mendatangkan keberkahan dari langit, diantaranya dalam bentuk hujan. Ini semua adalah rezeki. Ya, rezeki. Dalam Quran surah An-Nuh di sini disebutkan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Kemudian yursilis samaa 'alaikum midrara, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan hebat. Wa yumdidukum bi amwali, Dia membanyakkan harta dan anak-anakmu. Wa yaj'al lakum jannat, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan wa yaj'al lakum anhara, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Nah, ini adalah bentuk rizki yang Allah berikan kepada seseorang. Artinya orang yang beristighfar di sini pun dapat mempengaruhi sekitarnya, ya kan, diturunkan hujan yang nantinya akan menjadikan kehidupan di sekitarnya. Ini merupakan rizki yang Allah turunkan kepadanya dan sekitarnya. Kemudian dibanyakkan hartanya, dibanyakkan keturunannya. Ini merupakan suatu keberkahan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang memperbanyak istighfar. Kemudian keutamaan istighfar berikutnya adalah orang yang banyak beristighfar akan dikabulkan doanya. Bukankah yang menghalangi terkabulnya doa itu adalah dosa dan kemaksiatan, sementara dosa-dosa itu terhapus dengan memperbanyak istighfar. Banyak kisah para ulama mengenai terkabulnya doa orang-orang yang banyak beristighfar ini. Bahkan kadang cara pengabulannya unik dan tidak disangka-sangka, seperti seorang laki-laki yang banyak beristighfar, semua doanya dikabulkan kecuali satu, yakni bertemu Imam Ahmad. Imam Ahmad yang mendengar langsung dari orang di depannya itu terperanjat. Berarti aku kemalaman di desa ini, lalu diusir dari masjid dan menumpang di rumahmu merupakan cara Allah mengabulkan doamu. Akulah Ahmad bin Hambal, kata beliau kepada laki-laki tadi yang amalannya memperbanyak istighfar, ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini amalan yang sangat luar biasa. Bahkan dalam hadis disebutkan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron kasiron. Sesungguhnya beruntung seseorang yang mendapati dalam catatan amalnya itu istighfar yang banyak. Oleh karena itu, dari pelajaran ini, dari tema ini, mari kita sama-sama mulai sekarang perbanyak istighfar ketika sedang melamun. Daripada melamun tidak jelas, perbanyak istighfar. Bisa jadi amalan inilah yang membawa kita ke dalam surganya Allah. Mungkin cukup sekian materi pembahasan pada kesempatan kali ini. Bila ada kurang atau kurang jelas, silahkan boleh hubungi Ustadz. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.